warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Adha. Sini saya sebagai pendamping sosial PKH di wilayah Kabupaten Bogor. Pada kesempatan ini saya akan bersimulasi tentang modul 3 sesi 4, yaitu mendukung ibu dan ayah untuk memberikan stimulasi pada janin. Baiklah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah saya sehat, Pak. Luar biasa ya, harus sehat dong ya. Jangan sampai sakit. Kalau sampai sakit gimana anaknya nanti ya. Maunya ibu-ibu itu harus sehat. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang modul 3 sesi 4. Modul 3 sesi 4 itu tentang mendukung ibu dan ayah untuk memberikan stimulasi pada janin. Tapi sebelumnya saya pengen tahu dulu, pengen nanya dulu, ibu-ibu masih ingatkah apa itu stimulasi? Enggak, Pak. Oh enggak, lupa lagi ya. Iya. Makanya nanti mah dicatat ya. Saya kasih ini kertas, nanti dicatat ya tentang pengertian ataupun arti stimulasi. Oke, silakan mangga. Stimulasi. Maaf. Nah, ya. Stimulasi itu sebuah kegiatan untuk merangsang janin agar janin tersebut panca inderanya itu bisa terangsang ya. Jadi kegiatan memberikan rangsangan pada janin untuk bertujuan ya merangsang sistem indera seperti indera peraba, indera pencium, dan indera penglihatan ataupun pendengaran. Dari indera-indera tersebut itu akan datang pada waktu-waktu tertentu. Nah, di sini ada jenis ataupun waktu pemberian stimulasi. Yang pertama, stimulasi pada sentuhan ya. Stimulasi pada sentuhan itu ketika ibu hamil pada bulan ketiga ya. Pada bulan ketiga ibu diharuskan untuk memberikan stimulasi peraba. Kos kita naraba misalkan neng gelis atau utun hiji misalkan ya. Kalau misalkan Sunda demah gitu. Nah, itu tergantung pada kebiasaan ibu-ibu, tapi diusahakan dengan harus menggunakan hati yang tulus, sebab itu akan memberikan rangsangan yang baik terhadap janin tersebut. Yang kedua yaitu stimulasi suara ya. Stimulasi suara ini sekitar usia 14 bulan ataupun kurang lebih 4 bulan janin itu akan 14 minggu maksudnya, kurang lebih 4 bulan kemampuan pendengaran, kepekaan itu akan mulai pada janin. Jadi kita sebagai orang tua, baik ibu ataupun ayah, untuk memberikan stimulasi suara ataupun misalkan ngobrol dengan suami ataupun dengan keluarga itu harus berkata-kata yang baik, sebab itu akan merangsang pada janin sehingga janin tersebut akan merekam suara-suara yang suara-suara dari kita ataupun keluarga. Nah, untuk lebih mengenal
atau merangsang pada janin ya. Apalagi kalau kita kan agama Islam, mengenal tentang agama ya, kita berikan pada waktu tersebut itu yang terbaik, mendengarkan audio ataupun mendengarkan dari HP ataupun apalah visual gitu ya, ataupun kita membaca, yang lebih baik kita membaca surat ayat ataupun ayat-ayat Al-Quran murotal gitu ya. Diperbanyak mengaji ibu ya, supaya anak-anak kita itu lebih berkah, lebih memahami tentang dunia pendidikan agama khususnya. Nah, terus yang terakhir yaitu stimulasi cahaya. Pada triwulan kedua ataupun sekitar 6 bulanan ya, anak pada usia tersebut itu bisa membedakan ataupun bisa melihat terang dan gelap, sehingga supaya merangsang pada anak ya, panca indera penglihatannya lebih optimal. Jadi ibu-ibu harus memberikan alat ataupun pencahayaan, contoh seperti senter. Kalau misalkan lebih bagusnya setiap pagi ya, setiap pagi ibu keluar ya, cara bahasa Sunda nama moyan gitu ya, itu nggak sampai dibuka bujang itu ya, nggak tuh papan goreng. Jadi biasa aja seperti ini gitu ya. Jadi di cahaya matahari itu supaya kena janin supaya kena janin, seperti itu ibu. Jadi baik sentuhan, suara ataupun cahaya itu sangat memberikan sangat bermanfaat untuk si janin ya. Itu sebagian dari stimulasi pada janin. Nah, adapun prinsip stimulasi itu dilandasi dengan cinta dan kasih sayang. Jadi kenapa harus dilandasi dengan cinta dan kasih sayang? Contohnya seperti ini ya. Kalau misalkan pada usia 3 bulan ataupun 4 bulan dan sebagainya, bisa pegang ibu, ya Allah ya Rabbi ya, putra abdi sing dijadikan putra atau putri soleh ataupun soleha, seperti itu bu ya. Pokoknya diberikan ataupun dilandasi kasih sayang. Dan itu pun kalau misalkan tidak dilandasi dengan rasa kasih sayang, si janin itu tidak akan merasa tenang. Kenapa harus dilandasi kasih dan sayang? Supaya si janin itu merasa tenang dan bahagia. Yang kedua itu prinsip stimulasi itu kita itu harus berkata tadi ya, harus berkata-kata yang baik, jangan sampai berkata-kata yang kotor. Sebab itu akan direkam oleh anak. Contoh misalkan ibu hamil, ayah anak yang pertama misalkan ya, ada anak yang pertama marah, ibu jangan sampai marah ya, walaupun marah tetap tahan dalam hati, bilang yang bagus-bagus, jangan sampai yang jelek-jelek, itu nanti terekam oleh si bayi gitu. Contoh misalkan geram molor sih ya misalnya ya, jangan seperti itu. Nah, A ataupun kakak cepat tidur, sekarang udah malam, seperti itu. Jadi harus berkata-kata yang baik. Yang ketiga itu ada menggunakan alat bantu. Tadi bisa menggunakan bisa menggunakan senter kalau misalkan si bayi itu udah berusia sekitar 2 triwulan ya, sebab pada usia tersebut si bayi akan sudah bisa terang ataupun gelap.
Kira-kira ada pertanyaan? Nggak ada Pak. Oh, nggak ada, berarti sudah paham. Berarti stimulasi itu apa? Stimulasi itu kegiatan memberikan rangsangan Nah, pada janin yang bertujuan untuk merangsang sistem untuk merangsang sistem indera. indera. Jadi kegiatan yang merangsang, kegiatan memberikan rangsangan pada janin yang bertujuan untuk merangsang panca Indera seperti pendengaran, pendengaran, yang kedua penglihatan, penglihatan, yang terakhir perabaan. perabaan. Ya, pendengaran, penglihatan, dan perabaan. Itulah 3. Sementara 3 ya diantaranya, sebab masih banyak. Itulah diantaranya 3 stimulasi pada janin. Pokoknya nanti ibu-ibu setelah beres pelajaran ini harus bisa melaksanakan dengan baik. Sebab dengan berstimulasi itu akan mencegah